Assalamualaikum, hai bun, hai semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu bahagia dimanapun teman-teman berada, amin. Oke teman-teman, seperti biasa saya mau share lagi kegiatan saya hari ini, ikutin terus ya videonya, terima kasih. Oke, jadi kegiatan ini di pagi hari dimulai lagi ya dengan kegiatan seorang ibu rumah tangga yang itu-itu saja. Nah, di sini saya lagi irisin pisang, saya mau goreng pisang lagi ya, teman-teman, seperti biasa. Kalau ada stok pisang ya digoreng aja. Karena nggak tahu mau bikin apa lagi yang lain ya, teman-teman. Karena cuma pisang goreng yang bahannya simple aja. Kalau yang lainnya itu seperti bolu pisang itu membutuhkan banyak bahan, terus juga sama peralatan bikin kuenya itu loh yang saya nggak punya. Jadi kalau misalkan saya punya stok pisang ya paling digoreng aja atau dikukus. Pengen juga sih bikinan kayak teman-teman, tapi saya nggak punya peralatan gitu buat dipakai. Oke, lanjut lagi. Jadi ini saya langsung aja mau goreng pisangnya. Jadi ini saya pakai pisang tanduk ya teman-teman. Dan ini minyaknya saya ambil dari minyak yang bekas semalam saya goreng. Jadi semalam saya bikin pisang goreng lagi satu gitu ya, pisangnya saya ambil. Soalnya pas suami hari ini minta dibikinin pisang lagi. Minta digoreng pisang lagi. Sebenarnya ini tuh saya udah mau masak nasi, tapi karena beliau nelpon katanya disuruh goreng pisang, jadi ntar aja masak nasinya setelah selesai goreng pisang. Soalnya beliau itu saya suruh ke kebun buat ngambil kelapa ya teman-teman. Jadi hari ini saya mau bikin kue kelapa buat nanti persiapan lebaran Idul Adha. Jadi saya nggak punya kue lain ya teman-teman. Lagian juga saya mau lebaran di rumah mama, tapi nanti pulang lagi ke sini setelah sholat. Apa-apa ya, bikin seadanya aja. Lagian juga pas lebaran itu banyak yang nggak suka makan kue ya teman-teman. Jadi mereka itu lebih suka makan nasi gitu, terus juga ada yang nasi ketan gitu. Jadi kuenya nggak laris deh. Nanti setelah lebaran baru kuenya laris. Oke, ini lanjut, pisang gorengnya udah mateng, lanjut saya mau goreng lagi yang kedua kalinya. Oke, tidak lupa saya mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, yang selalu like dan komen, dan yang udah subscribe channel saya. Terima kasih buat yang selalu nonton meskipun nggak pernah komen. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga teman-teman semua nggak bosan-bosan ya dengan video-video yang saya share yang kegiatannya itu-itu aja. Oke, lanjut lagi ke videonya. Ini saya mau siram kopi hitam ya teman-teman, kopinya Pak Suami. Dan ini tuh saya pakai 3 sendok makan gula ya teman-teman, gula pasir. Soalnya itu Pak Suami itu suka banget sama kopi yang manis banget. Kadang kalau manisnya kurang ditambah lagi gulanya gitu sama Pak Suami. Kadang saya merasa heran gitu kalau saya cicipi udah manis katanya masih kurang. Nah, ini lanjut lagi, saya udah selesai goreng terong dan juga ikan ya teman-teman. Tapi nggak saya videoin karena menunya itu-itu aja, takut teman-teman bosan. Jadi ini saya mau saya videoinnya pas udah mau nyambel aja. Meskipun menunya itu-itu aja, tapi saya nggak bosan ya teman-teman. Karena memang seperti ini makanan kami ya teman-teman, nggak yang aneh-aneh. Biasanya kalau masak yang aneh-aneh nggak ada yang makan ya teman-teman. Jadi saya masaknya yang dimakan aja, yang habis aja gitu. Maaf ya ngomongnya belibet. Oke, ini ada bawang putih, jadi saya itu lagi kupas bawang putih buat nanti saya ulek ya teman-teman, buat bikin kue kelapa gitu.
Lanjut lagi seperti biasa, setelah masak tidak lupa untuk lap-lap kompornya biar minyaknya itu keluar semua. Jadi tadi itu pas lagi goreng ikan sama terong, saya maksudnya saya tutup pakai tutup panci ya teman-teman, jadi minyaknya itu pada muncrat kemana-mana. Dikarenakan tutup pancinya juga masih saya pakai ya, karena nasinya itu belum matang. Oke, lanjut lagi. Ini saya sapu-sapu area dapurnya juga ya teman-teman. Dan di situ ada kelapa ya teman-teman. Jadi itu kelapanya yang Pak suami ambil tadi. Nanti mau saya langsung parut setelah selesai beres-beres rumah. Lanjut lagi beres-beres area ruang depan. Dan ini saya mau rapihin pakaian dulu yang udah saya lipat semalam. Oh ya, abaikannya itu karung beras yang tersusun di situ. Jadi itu karung berasnya disusun di situ karena yang beras yang lama itu belum habis, tapi udah beli lagi gitu. Jadi biasanya saya seperti itu ya teman-teman, meskipun beras yang lama belum habis, tapi kita udah beli lagi karena takut kehabisan gitu. Terus pas mau beli nggak ada duitnya. Karena Pak suami kan nggak gajian setiap bulan ya teman-teman, jadi 5 bulan sekali baru gajiannya ya teman-teman, setelah panen jagung gitu. Untuk sekarang sih alhamdulillah ada sedikit-sedikit pemasukan dari jual cabai gitu ya teman-teman. Meskipun cabainya sedikit, alhamdulillah cabai sekarang harganya lagi mahal, jadi sedikit membantu buat kami gitu. Jadi buat teman-teman yang sering beli cabai mahal jangan ngeluh ya. Karena cabai itu cuma sesekali aja mahalnya loh, bukan setiap bulan atau maksudnya bukan seterusnya gitu, pasti ada naik turunnya. Untuk sekarang sih harganya udah agak turun ya teman-teman di daerah saya. Pokoknya meskipun bahan pokok pada naik, semoga rezeki kita semua selalu dilancarkan ya teman-teman, dan kita semua selalu dimudahkan segala urusannya, amin. Oke, lanjut lagi. Jadi ini saya mau mulai bikin kue kelapanya. Mohon maaf ya, ini saya nakar vanilinya pakai tangan. Mohon maaf ya, ini saya nyampurin bahan-bahannya gitu pakai tangan ya teman-teman, tapi saya ini udah selesai nyuci tangan kok. Emang kalau bikin kue kelapa itu memang harus pakai tangan ya teman-teman, nggak bisa pakai sendok atau pakai mixer gitu. Dan saya juga nggak punya kaos tangan yang dipakai buat bikin kue gitu ya teman-teman. Nah ini ya 4 buah kelapa parut sama vanili tadi ya, nggak saya takar pakai sendok, secukupnya aja. Dan itu tadi saya campurin bumbunya 1 ruas jahe, dan itu saya pakai 10 siung bawang putih. Lanjut, ini terigunya saya mau pakai 1,5 kilo aja, karena kalau dipakai 2 kilo itu semuanya ya kelapanya nggak akan terasa lagi. Ini aja kelapanya udah hampir nggak terasa ya teman-teman, seharusnya 1 kilo aja. Nah ini saya campur-campur dulu aja ya teman-teman, nggak usah ditekan-tekan, biar nyatu dulu terigu sama kelapanya. Oh ya, ini saya bikinnya di rumah kakak ipar saya ya teman-teman, karena di rumah saya itu di dapur saya kan sempit, terus juga nggak ada yang bantuin, jadi saya bikinnya di sini dibantuin sama istrinya kakak ipar. Oke, lanjut. Ini saya udah selesai uleni adonannya, langsung aja saya giling. Ngegiling adonan manual gitu susah banget ya teman-teman, butuh tenaga ekstra. Terus juga gilingnya ada yang ketebalan, ada yang terlalu tipis gitu ya teman-teman. Jadi ini saya bikinnya dibantuin sama istrinya kakak ipar sama mamahnya ya teman-teman. Alhamdulillah ada yang bantuin, jadinya nggak terlalu lama bikinnya. Kalau bikin sendiri biasanya lebih memakan waktu ya teman-teman, belum lagi ngegoreng, terus juga ngasih gula halusnya gitu. Nah ini nyetaknya pakai gelas gini ya teman-teman, pakai mulut gelas, dan ini dilipat kayak gini nih.
Gitu aja sih, bikinnya gampang, tapi nguleninnya itu sama ngegilingnya itu yang sulit banget, butuh tenaga dalam. Nah, ini yang ngegilingnya bukan saya ya teman-teman, tapi mertuanya kakak ipar. Oh ya, itu yang di depan saya istrinya kakak ipar, terus yang di sebelah sana itu mamahnya. Ini saya ambilnya nggak sama wajahnya karena pada nggak mau di videoin. Nah, ini proses gorengnya ya teman-teman. Jadi yang gorengnya ponakannya Pak suami. Belum ada. Ayo. Dan ini yang udah dilipat ya teman-teman. Dilipat ya namanya. Atau apa. Nah, ini dapurnya serba hijau ya, nuansa hijau. Nah, ini lanjut setelah selesai tadi nyetak-nyetak kuenya, ini saya lanjut taburin gula halus ya di kue kelapanya. Jadi campurin gula halusnya pas kue kelapanya udah agak dingin ya teman-teman, karena kalau panas gulanya bisa mencair. Jadi ini kue kelapanya saya pakai terigu 1,5 kg sama 4 biji kelapa yang besar-besar. Ini cuma dapat 2 toples lebih ya, nggak tahu lebihnya, soalnya lebihnya itu nggak saya isi di toples. Mungkin karena kuenya terlalu tebal gitu gilingnya, jadinya dia nggak sampai 3 toples ya teman-teman. Padahal saya nanya punya kakak ipar saya waktu bikin itu, kakak ipar saya yang di Manado, katanya dia bikin 1,4 kg dapatnya 2,5 toples. Dan untuk gula halusnya ini saya pakai 1,5 kg, nggak habis ya teman-teman. Sebenarnya ini ada 1 kg, tapi yang kepakainya cuma setengah aja, itu pun masih nyisa. Padahal awalnya saya memang cuma beli 1,5 kg, tapi pas tadi itu nyuruh Pak suami buat beli 1,5 kg lagi. Takutnya nggak cukup gitu kalau cuma setengah, dan akhirnya masih nyisa sedikit. Oh ya, untuk kelapanya kelapa yang masih basah ya teman-teman, bukan yang kering. Dan mungkin kalau bikinnya pakai gilingan mie gitu pasti lebih mudah ya teman-teman, nggak butuh tenaga dalam. Sama kuenya juga akan tipis, sama rata gitu. Tapi meskipun ini kuenya tebal, tetap garing ya teman-teman. Ini tuh Pak suami suka banget ya teman-teman. Sisanya saya isi di toples kecil, sama saya bagi sama kakak ipar. Terus cuma sehari udah habis ya teman-teman, jadi setengah toples kecil udah dihabisin sama Pak suami. Soalnya dia kalau makan kue kayak makan nasi ya teman-teman. Nanti ini kuenya yang di toples besar saya umpetin dulu ya teman-teman, biar nggak dihabisin sama Pak suami. Oke, sampai sini dulu ya videonya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di video ini. Assalamualaikum.